patah. Truknya langsung masuk ke dalam itu. Nah, jembatan yang begitu kokoh bisa roboh, tapi cuma satu yang nggak bisa roboh, yang namanya Tuhan Yesus itu. Amin. Jadi sekarang ini kita mesti punya pegangan kepada Tuhan yang tidak pernah tergoyahkan. Ya, sekali lagi saya yakinkan ibu-ibu, bapak-bapak, zaman kita tidak mudah, tapi kita perlu pegangan yang teguh, yang namanya Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau ketika berjalan dengan Tuhan Yesus itu, ya, kita perlu punya gaya hidup yang sama dengan Dia. Iya toh? Kita kalau hanya bisa berteman, berjalan dengan teman begitu akrab itu ketika apa? Kita itu cocok. Makanya sering orang bilang apa? Oh, kalau sama dia itu enak, nyambung. Ya kan? Sama dia itu enak, orangnya itu bisa diajak berteman. Artinya apa? Perbedaan tidak banyak. Nah, kita dengan Tuhan gitu, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita harus mengikuti gaya hidup Tuhan itu kayak apa. Nangkep ya? Kalau jalan dengan Tuhan, dengan gaya hidup Tuhan itu, percaya saya, kemana kita pergi, Tuhan itu senantiasa nggak jauh dari kita, kita pun nggak jauh dari Tuhan. Nah, gaya hidup Tuhan itu beberapa saya nggak sempat ceritakan semua, tapi satu yang saya ceritakan hari ini tentang gaya hidup Tuhan itu, gaya hidup berdoa. Oke? Gaya hidup apa? Berdoa. Lihatin, saya mau baca dalam Markus ini aja. Lihatin ini. Gimana gaya hidup Tuhan Yesus itu dalam doanya itu. Padahal dia luar biasa banget, tapi dia tetap hidup di dalam doa yang kayak gini. Buka dalam Markus pasal yang ke-1 dulu ya. Ayat 35. Markus 1 ayat. Markus pasal 1 ayat ke-35. Kalau sudah dapat bilang amin. Kalau belum tak tunggu. Baru 1. Markus 1 ayat 35 udah dapat ya? Baca sama-sama ya, lebih bagus ya. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih apa? Gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan di sana pagi-pagi apa? Berdoa. Ibu-ibu kalau pagi-pagi bangun ngapain? Ayo, begitu bangun terus ngapain? Yang sering kali begitu bangun ini langsung ngecek WhatsApp, ngecek apa ya. Tapi hari ini ingat Tuhan Yesus tuh pagi-pagi dibilang, pagi-pagi dia bangun, dia cari tempat sunyi dan berdoa di sana. Saya pagi begitu belum pegang apa-apa ya, saya pengen ngajak dia berdoa, yuk kita doa gitu. Belum pegang apa-apa, jadi kita nggak nyari handphone dulu, saya nyari Tuhan dulu. Kita duduk, kita menyanyi pujian, menyembah, kita berdoa, baru setelah itu kita lakukan aktivitas kita yang lain gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan ini gaya hidupnya kayak gini. Kalau kita kepingin punya pegangan yang teguh yang namanya Tuhan Yesus dan kita mau berjalan dengan Dia, kita harus punya gaya hidup yang sama dengan Dia. Gaya hidup Tuhan itu berdoa, pagi-pagi berdoa. Nah, lagi sekarang pasal 6-nya. Lihat ini, sudah seharian kerjakan ini kan, ibu-ibu, bapak-bapak juga melakukan aktivitas. Ya, udah sore sekarang. Lihat Markus pasal 6 sekarang. Ayat yang ke-46. Tinggal digeser aja. Pasal 6 tadi kan pasal 1. Digeser dikit aja ke pasal 6. Sudah dapat belum? Ayat 46. Sudah dapat, baca lagi ya, sama-sama lagi ya. Atau 45 dulu, 45 dan 46 supaya lebih jelas. Ya. Yuk, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Bethsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ini sudah petang ini, ya. Setelah ia berpisah dari mereka, dia pergi ke bukit untuk apa? Doa lagi. Sebelum aktivitas dia berdoa, setelah beraktivitas sepanjang hari itu dia apa? Berdoa lagi. Ya, kayak apa? Kayak mobile phone itu. Kalau sudah dipakai seharian, perlu diapain? Baterainya di-charge. Kalau nggak di-charge, habis. Ya. Dulu Mega kan pakai iPhone, kemudian dikasih pinjam Joshua punya apa namanya itu? Power bank. Karena dia suka syuting, suka foto-foto loh. Nah, sayang dia pakai kabelnya iPhone. Kabel iPhone nggak bisa masuk di Samsung saya. Nah, ketika dia mau habis,
dia cas sebentar aja, karena itu chargingnya memang kekuatannya besar, sebentar udah penuh. Punya saya karena nggak di charge, lama-lama habis, ya toh, baterainya nggak di charge, lama-lama habis. Kalau sudah habis bisa foto-foto nggak? Nah, saya percaya tuh Bu Jilannya kan suka foto-foto ya. Pasti percaya kalau keluar negeri itu pasti buka tasnya itu pasti ada apa? Power banknya. Nggak mungkin nggak, iya kan? Karena dipakai terus tuh, pasti punya power bank. Nah apa? Supaya nggak lemah ini. Nah ibu-ibu, kita semua perlu punya gaya hidup kayak Tuhan Yesus. Karena kalau kita nggak punya gaya hidup kayak gitu, waktu kita menghadapi tantangan hidup, kita bisa lemah loh, ya. Lanjut lagi, tadi kan waktu pagi, ya kan, dia doa. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah dia. Waktu sore, nggak ada masalah juga, besar dan capek dia doa lagi. Nah sekarang lihat, ketika Tuhan Yesus punya masalah sekarang, apa yang dilakukan? Matius 26, sekarang pindah ke Matius. Tadi kan Markus ya, sekarang pindah ke Matius. Matius 26. Kalau sudah dapat bilang ya. Matius 26, kita lihat mulai ayat yang ke-40 aja, karena waktu kita nggak banyak. Ayatnya berapa, Pak? 40 aja, karena waktu kita nggak banyak. 40-41 ya. Oke, baca lagi ya sama-sama ya. 2, 3. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, itu mendapati mereka sedang apa? Tidur. Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi apa? Daging itu lemah. Loh, dia ingetin kita loh. Karena dia sendiri kalau nggak jagain dia lemah loh. Lihat lari ke 38. Lalu katanya kepada mereka 38. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Nah, perhatikan ini. Yesus bisa sedih, bisa takut, bisa gemeter, bisa khawatir, bisa. Tapi ketika menghadapi kayak seperti itu, dia milih untuk apa? Berdoa. Ya, saat ibu-ibu sedih, pernah sedih enggak? Pernah ya. Pernah takut enggak? Pernah. Nah, Tuhan bilang nih, saat sedih, saat takut, Tuhan bilang, cari Tuhan supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan, nggak jatuh dalam masalah. Masalah itu sebenarnya Tuhan izinkan datang itu untuk membawa ibu-ibu, bapak-bapak juga yang di online itu naik kelas. Lihat dan kalau main surfing gitu, tahu lihat orang pernah main surfing di Bali, orang bule-bule, diseneng nggak kalau ketemu ombak? Oh seneng. Nggak mungkin main surfing di kolam renang. Ada pernah lihat surfing, aku bawa surfing board gitu kan, orang boleh bawa surfing board yang besar-besar itu, pernah lihat kan kalau di airport kan, mau kemana? Kolam renang. Loh, mana bisa surfing main di kolam renang itu nggak ada ombaknya. Nah begitu diterpa ombak, wes begitu ya, kelihatannya kan pernah lihat tuh seperti kayak ditelan sama ombak kan, tapi dia pinter, dia naik ke atas ombak itu. Jadi kalau ada ombak-ombak kehidupan, Tuhan itu bisa selesaikan. Dan kadang-kadang ada pertanyaan minggu kemarin, loh kalau ikut Tuhan tuh, kemarin saya bilang kan ya soal payung itu loh ya, kan Tuhan proteksi kita kan. Loh kalau diproteksi Tuhan, apakah orang Kristen semua itu akan aman-aman? Loh kadang-kadang Tuhan izinkan percikan hujan itu kena ke kita. Ya, saya bilang sama yang tanya saya bilang, itu untuk apa? Untuk ngetes kesabaran kamu, ngetes iman kamu. Kamu punya iman enggak? Kayak Ayub kan, lu kurang apa lu? Sudah berdoa kan? Orangnya setia, orangnya takut Tuhan, kena juga pencobaan, tapi menang enggak? Menang. Ya, saya kadang-kadang ya jangan dibilang bahwa kita nih ya berdoa, ya melayani, bukan berarti nggak ada masalah loh. Mobil saya itu 2 kali loh. Mobilnya Mega waktu mobil Jos itu kan sudah remuk itu ya. Iya kan? Remuk. Padahal apapun dari doa kan. Tapi kan Tuhan tolong akhirnya sekarang dijual juga harganya ya oke lah. Reker lain tuh kasih harga cuma ratusan. Itu mobil Joshua dibeli semestinya $2.000 tapi turun dikit dari 1.800, orangnya ngurba dikit. It's oke, lebih tinggi harganya. Mobil saya juga tiba-tiba ditabrak orang.
terus ya bisa dibaikin dengan harga yang nggak mahal. Kemudian lagi kemarin komsel di tempatnya siapa, Joni kan, Joni pakai mobil itu. Sebenarnya saya mau mundurin dulu gitu, tapi dia udah nongkrong di dalam sih, tak biarin aja. Terus mundur, ada pot gede banget, Mak Greg punya gitu. Kalau punya Mak Greg itu bukan berarti gratis. Gregnya itu berarti dia bilang duit kan gitu kan. Greg itu artinya definisinya duit gitu. Nah dari situ saya itu bersyukur gitu loh ya. Kadang-kadang diizinkan kayak gitu tuh kita tuh Tuhan lihat. Kita tuh ngamuk enggak gitu. Kita ngomel enggak gitu. Kita marah-marah enggak gitu. Tapi saya sadar itu karena Tuhan izinkan gitu loh. Saya bersyukur, saya diem ya. Saya cuma ya sudah bisa ngerem gitu. Ternyata apa? Kemarin saya datang ke tukang saya, Pak. Halo, how are you? Tukangnya bantu saya di patch dengan catnya, cat saya kan masih ada yang lama di tempat dia. Itu tuh baik lagi sudah. Jadi ingat ya, Tuhan itu katakan sama kita, kalau kita itu biasa doa pagi, doa setelah selesai aktivitas, kemudian pada waktu punya masalah kita berdoa, Tuhan itu akan menjadi pembela kita. Segala masalah Pak kita bilang sama mereka, waktu doa saya bilang Tuhan, tak serahkan Tuhan, nanti tukangku itu biar mudah-mudahan tak doakan supaya dijamah hatinya, tak doakan dijamah hatinya, dan dia mau bantu untuk touch up itu yang luka-lukanya besetnya di touch up gitu. Dan benar sampai datang sana orang yang baik. Saya cuma bilang gini, ajaran saya bagaimana touch up gitu. Dia touch up duluan, tapi sedikit tak tutul-tutul gitu. Baik juga. Ngerti ya? Kalau kita punya masalah, kita takut, kita khawatir, kita gelisah, pulangkan lewat doa kita. Yang setuju bilang amin. Ya. Jadi sekali lagi kita perlu berjalan dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini dengan jalan apa caranya, milik gaya hidup Tuhan. Gaya hidup Tuhan apa? Berdoa. Gaya hidup berdoa. Nah sekarang kita lihat lebih lanjut ya. Apa sih untungnya kalau kita doa itu loh? Ini penting ibu-ibu, sebab kita tidak akan mau korban waktu kalau kita nggak ngerti manfaatnya apa. Iya toh, orang lihat manfaat sampai dia korban waktu untuk sampai beberapa orang ya, papanya itu kirim anaknya jam 4 pagi untuk latihan berenang. Jam 4 pagi, musim dingin dia bilang gitu, musim dingin Pak John dia bilang. Tapi anakku tak kirim latihan pagi itu. Ada tujuannya dia mau korban kayak gitu itu, karena apa? Kepingin anak jadi juara renang, dan ternyata memang anak jadi juara renang di sini, jadi juara renang. Nah, kenapa papanya mau korban? Kenapa anaknya mau korban? Karena dia tahu korbannya itu ada manfaatnya. Ingat, kenapa kita perlu doa pagi? Kenapa kita perlu doa ketika selesai masalah atau punya masalah, atau pada waktu sore setelah punya waktu tidur berdoa? Karena apa? Ada dampak yang luar biasa di dalam doa. Yang setuju bilang amin. Yang pertama, kenapa kita perlu punya gaya hidup berdoa? Supaya kita menang dalam peperangan rohani. Ngerti ya? Supaya apa yang pertama? Menang dalam peperangan rohani. Ingat itu, dalam Efesus 6 ini ya, nanti dibaca di rumah saja ya. Saya nggak punya waktu ngajak ibu-ibu bapak baca lagi karena waktu. Nanti di rumah dibaca. Mulai pasal 6 ayat 10 sampai 18. Nanti aja di rumah dibaca. Ya, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ke 18. Itu disebutkan ada begitu banyak senjata perang. Orang perang bawa senjata enggak? Loh, iya toh, bawa perisai tidak? Bawa. Nah itu ibu-ibu baca, itu ada senjata peperang rohani. Salah satunya yang disebut dalam Efesus itu doa. Jadi kalau kita mau menang di dalam peperangan rohani, jangan malas doa. Ini malas doa nanti lihat tiba-tiba bisa stres, tiba-tiba marah-marah. Pernah lihat gak orang keluarga gitu ya, istrinya suaminya tiba-tiba marah-marah tanpa, kemarin Bu Joni cerita loh ya, yang pendeta gebukin istrinya itu loh. Terus Bu Joni, kok bisa gitu ya? Saya bilang, oh, itu kesetanan, saya bilang. Itu kesetanan. Loh iya tuh, orang waras masa sih ya? Istrinya ditonjokin, dipukulin, pakai besi dipukul kepalanya. Itu memang benar lagi urusan polisi memang. Itu bukan hoax itu. Lagi urusan polisi sekarang orang ya. Karena suaminya itu pendeta, gebukin istri. Terus dia tanya saya, kok bisa gitu? Saya bilang, itu kesetanan. Saya bilang, kenapa? Pendeta pun bisa kesetanan loh. Ya, bukan, ya, gak pakai senjata perang. Salah satunya doa itu loh. Ya,
dia jarang doa. Ikan ngerti saya. Dia jarang doa, iya kan? Bu, enak ditanya iya ya. Gini ya. Tapi jadi sampai kesetanan. Gini ya. Kita suruh Pak Afu ke Surabaya tanya pendetanya. Apa kamu udah doa? Gini. Yang penting ya, kalau kita tahu bahwa mau perang itu mesti bawa senjata. Salah satunya doa. Lihat entah, ibu-ibu lek kurang doa, nanti sikapnya apa? Nanti lah ngomel aja, bete aja gitu. Tapi coba bagi-bagi doa, nanti lah rasa ayem, sabar gitu ya. Ngadepin apa-apa lebih tenang gitu. Setuju tidak? Kemarin lu aku hampir ditabrak orang lagi lu. Serius? Ya aku baru ingat ngomong ini. Ini pentingnya. Kalau kita tuh doa, saya tuh hari-hari ini mau nyala. Saya tuh tahu September itu kan kita mau bicara peperangan rohani kan ya. Itu 2-3 bulan yang lalu saya tuh sudah buletin tak siapin September peperangan rohani. Nah begitu siapin topik ini, mobil Mega begitu siap hari itu saya lagi di komputer, mobilnya Joshua dinaikin Mega, bulan Agustus mobil saya kena, bulan ini kena, kemarin hampir lagi saya tuh nyetir kan sudah biasa merem, nyetir sudah oke lah saya nyetir ya. Bisa nggak lihat ada mobil waktu saya menggok gitu, itu mobil gitu, untung mobilnya baik, buang ke sana lagi, itu hampir kena lagi. Jadi ingat nih, ketika saya nyiapin topik peperangan rohani ini, itu tidak mudah, serangan demi serangan datang gitu. Nah, untungnya kita berdoa, untung kita pakai perisai iman, kita punya kebenaran, sehingga dari semua kasus ini Tuhan tolong semuanya loh. Diajar saya bersyukur, Tuhan izinkan seperti tadi itu, percikan air itu bisa kena. Tapi Tuhan lihat karakter saya apa, saya bersyukur, tidak marah-marah, ya kan, tidak emosi atau apa ya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah baru-baru ini saya tuh kok ngonselingan orang juga, ya kayak gitu, seperti kayak pendeta tadi itu. Ini istri bisa marah-marah, suami juga bisa ngeresponi dengan salah. Tiba-tiba loh bisa datang kayak gitu loh. Tiba-tiba ayam-ayam aja, tenang-tenang aja, tiba-tiba datang kayak gitu, ribut. Dan itu kalau dibiarkan bisa cerai. Bayangkan kalau kita ya nggak doa, nanti nek peperangan rohani bisa kalah loh, ibu-ibu ya, bapak-bapak, ngerti ya? Sak sibuk-sibuknya gimana, jangan lupa berdoa, karena doa itu senjata kita untuk menang dalam peperangan. Ya, setuju ya? Ini Tuhan suruh, tadi malam saya waktu duduk Tuhan ngomong apa besok, Tuhan ingetin saya tentang ini. Ayo ajarkan doa, karena doa itu senjata perang kita. Amin. Setuju? Nah, bulan ini kan di gereja topik kita itu ya, jadi akan banyak dibahas tentang peperangan rohani kita gitu. Nah yang kedua sekarang, mengapa kita itu perlu, itu siapa? Yes ya? Baru nyampe, kata Oh kerja. ya wes, kembar ya sama Mega, tak pikir berarti samain pujian ini karena kaosnya sama. Oh iya. Tidak Miss? Follow Jesus. Iya. Follow Iya Jesus. sini ya. Enak ya yang online ya. Komsel kita santai kayak gini ya. Halo Audrey. Ya. Nanti untuk nanti kita ke Israel, nanti duduk-duduk di Taman Getsemani, di mana duduk kayak gini saya ngajar lagi. Waktu saya pergi sendiri sama Mega, jadi tidak ada yang saya ajar. Kalau pergi bareng Kita gini nanti bareng-barengan sebentar ke nanti, satu tempat saya ngajar, satu tempat saya ajar. Kan udah ada Iya. pengalaman. Mes. Iya. Kan ada pengalaman. Iya, bisa berangkat belajar. sendiri. Kita ngajar soal doa hari ini. Ya, pentingnya doa apa tadi sudah saya ajarin jadi banyak panjang lebar. Kita sudah masuk ke manfaatnya doa. Salah satunya kita mesti doa. Karena doa itu adalah senjata untuk perang rohani. Banyak orang Kristen gitu loh ya. Terus ayam, tentrem, tidak ada apa-apa. Terus dia tidak berjaga, dia tidak doa. Tiba-tiba datang, bem, rusak. Saya pernah ya kejadiannya, satu keluarga ya, nggak tahu saya lupa berapa tahun yang kapan, saya lupa. Dari luar api-api loh, baik banget, tidak ada masalah. Akhirnya katanya udah intim ya, bisa pergi bareng ya, ke toko masih pergi bareng, ya kan, bisnis bareng. Tahu-tahu mak, gitu aja, cerai. Kita dilihatin di Facebook ya, lihatin loh suaminya di sana, loh istrinya di sana, loh istrinya sudah digandol orang lain. Begitu cepet, bang, gitu aja. Makanya saya sangat anjurkan ya, kalau kita berdoa itu seperti membangun menara. Itu tudung Tuhan melindungi kita.
ketika datang banjir, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ini aman. Setuju? Amin. Jangan lupa doa ya. Yang pertama, tadi sudah saya bahas banyak tentang peperangan rohani. Nah yang kedua, kita masuk yang kedua. Manfaatnya doa itu apa? Ketika kita berdoa, itu membuat kita lebih intim. Iya. Ya, saya tuh nasihatin satu bapak ya. Kelihatan sederhana, nggak mau tidur lagi satu kamar dengan istri karena alasan macam-macam. Alasan nek malam nggak bisa tidur, lampu ini terang lah apalah. Saya bilang kelihatannya simple, kelihatannya sepele. Kamu tidur di luar, istrimu di sini. Itu membangun satu situasi di mana hubungan sama istri itu nggak lagi intim lagi. Gitu. Rasa jauh. Perlakuan tanpa sadar itu membangun satu environment di mana hubungannya itu seperti kayak teman, pertemanan saja. Dan itu terjadi loh. Akhirnya rumah tangganya agak kacau sekarang. Itu sederhana. Saya sudah dulu bilang, ojo jangan kayak gitu. Sudah balak-balik saya ngomong, jangan seperti itu. Nah, lihat, kalau suami istri aja udah mulai ada kerenggangan, akibatnya apa? Nggak intim, nggak seperti dulu waktu pacaran. Waktu dulu pacaran apa? Kayak katanya apa? Seperti kayak amplop dengan apanya? Perangko. Dengan perangkunya kan, nempel aja tuh, nempel aja Tai kambing gitu. rasa coklat ini, Pak. Hah? Tai kambing rasa coklat. Iya, kayak sekarang, tuh deket-deket yo. Bau apa? Gak mandi, bau semua. Bau kabeh sekarang. Iya, Keju, dulu. Pak, bau keju. Tai kambing rasa coklat. Nah, itu tai kambing rasa coklat tuh. Pernah ngerasain ya? Pernah ngerasain. Coklat kali. Untung saya Tai nggak kambing. makan coklat. Makan tai Mungkin kambing. mungkin dulu Pak Amul pernah kasih rasa kambing, tai kambing. Oh iya rasa coklat Bu. Mungkin Pak Amul kasih tai kambing katanya bojone iya rasa coklat Bu. Aduh. Nah, dengan Tuhan juga gitu. Ketika kita doa ya, kita tuh jadi intim dengan Tuhan karena apa? Kita sering ngobrol dengan Dia. Kita sering dekat dengan Tuhan, otomatis intim. Membangun keintiman, ya, ngerti ya? Jadi fungsi kedua itu kalau ibu-ibu, bapak-bapak di tengah-tengah sibuknya bagaimanapun masih berdoa, itu akan bangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Enak loh, lo intim sama Tuhan. Iya kan? Nek dekat sama Tuhan itu Tuhan nggak usah ngomong, Tuhan cuma main mata aja kita ngerti Tuhan maunya apa. Iya toh? Ya. Kita ngerti Tuhan maunya apa sih, kita ngerti karena apa? Intim. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu doa? Jadi yang pertama kita supaya menang dalam peperangan rohani. Yang kedua supaya intim dengan Tuhan. Nah, yang ketiga kalau sudah intim dengan Tuhan, ini yang akan terjadi. Kita akan kenal rahasia Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan kita ngerti. Mazmur 25 ayat 14 ini kita baca. Silakan Mas bacain. Si Audrey bacain. Pinjam punyanya kalau mesti cari Mazmur 25 14. Mazmur 25 ayat 14. Ayat ini bagus banget. Yang udah dapat bilang amin. Amin. Ya. Ya, dibaca ya. Mazmur 25 14 Ibu Audrey akan bacakan. 14 Ibu Audrey bacakan. Mazmur 25 14. Ya, silakan. Dia dapat 14. Yes. Mazmur 25 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Iya. Kalau dalam bahasa Inggris saya bacakan ya. Dia di bahasa Inggris. Saya buka bahasa Inggris dulu. Dalam King James ini ya, dibacakan King James version. Dikatakan gini, "The secret of the Lord is with them that fear Him." Ya. And He will show them His covenant. Jadi arti gini, kalau kita itu akrab dengan Tuhan, Dia akan sampaikan hal yang rahasia sama kita loh. Ngerti ya? Dia sampaikan hal yang rahasia disampaikan kepada kita. Bahkan sesuatu mungkin bakal terjadi Tuhan seringkali kita omongin loh. Kayak gini, kayak ini, kamu siap kayak gini. Tuhan ngomong, rahasia dikasih tahu. Rahasia itu hanya dikasih tahu kepada orang dekat kita. Iya dong. Coba lihat Bu Lini sama Pak Ahud. Rahasia-rahasia tertentu yang diantara mereka berdua, orang lain mungkin tidak dikasih tahu loh, itu rahasia antara mereka berdua kok. Ya kan? Misalnya mau punya apa, mau melakukan ini itu. Kadang rahasia itu cuma mereka berdua. Karena apa? Kok mau cerita karena intim, udah akrab, udah karib, udah deket. Kalau sama Tuhan kayak gitu. Kalau kita karib sama Tuhan ya, Iya. Tuhan akan banyak kasih tahu sama kita. Amin. Ini loh, buat tahun ini loh.
anakmu gini loh, ya kerjaanmu pakai cara begini loh. Tuhan kasih tahu banyak, dan bahkan covenantnya, perjanjian itu covenant, perjanjian yang pasti ditepati itu covenant, itu akan diberi kepada kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu apa? Intim dengan Tuhan, karena kalau intim bagian kedua tadi, maka kita akan rahasia Tuhan akan diberitakan kepada kita. Amin. Sudah 3 ya. Ya. Yang pertama apa tadi? Doa. Supaya menang dalam peperangan rohani. Yang kedua supaya apa? Intim. Intim dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Rahasia Tuhan dikasih tahu kita. Nah yang keempat, kalau kita suka doa ini ya, tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan gampang dinyatakan. Pertolongan Tuhan itu akan gampang dinyatakan. Nangkep enggak? Pertolongan Tuhan akan gampang dinyatakan. Itu siapa yang gak kepingin ditolong Tuhan? Semua kepingin kan? Ya tuh, semua kepingin. Saya percaya kok dalam segala hal hidup ini ya, kita gak mungkin bisa pakai cara kita sendiri. Kadang-kadang, loh, ngubatinya orang aja, bisa enggak? Nggak bisa. Seringkali kan kita pakai kekerasan kita kan, kita maksa kan? Orang tambah dipaksa, tambah kesel hatinya. Tapi coba lihat Tuhan yang hatinya. Tuhan cuma puter sedikit hatinya, dia gampang nurut loh. Ya, itu sebabnya kita butuh apa? Pertolongan dari Tuhan. Nah, ini penting ibu-ibu, supaya kita ngerti bahwa kekuatan kita terbatas. Dalam segala hal kita butuh Tuhan tolong kita. Saya waktu di Vietnam hampir ketahan di situ itu karena apa, ada masalah dengan mereka kan. Jadi tapi ternyata apa? Dia bilang gini, petugasnya cari gara-gara memang. Akhirnya uang saya kan diambil dia sebagian. Jadi petugas itu bilang, kamu nggak boleh pulang dari sini 4 hari. Padahal minggu saya pelayanan. Itu hari apa? Jumat atau Sabtu, lupa saya. Weekend pokoknya. Bayangkan kalau saya nggak pulang, Sabtu malah, Sabtu. Besok pagi saya sudah dijadwalkan khotbah pagi di PIC. Tapi dia bilang 4 hari kamu di sini nggak bisa pulang. Saya sambil ngomong kayak gitu, saya panggil Tuhan, tak laporkan Tuhan gitu. Tuhan, ini orang perlu dijamah Tuhan. Saya nggak bisa, Tuhan bisa. Dan sementara saya ngomong, saya panggil Tuhan terus tuh. Aku nggak bisa, Tuhan bisa. Tiba-tiba lunak loh hatinya loh. Yang tadi ngotot kayak gitu, keras kayak gitu. Uang saya diambil sebagian, tapi ngotot. Sudah ambil uangnya orang masih ngotot. Rupanya begitu Indonesia. Vietnam juga sama. Petugasnya kalau ngeliat duit itu warnanya sama, matanya hijau juga rupanya. Jadi saya laporin Tuhan. Tiba-tiba dilembutkan Tuhan. Dia izinkan saya pulang. Dengar ya, dalam segala hal kalau kita kejepit pun, ketika panggil Tuhan, Tuhan akan merengganti kita. Ya. Saya melihat, saya hari kan baca kisah tentang Saul sama Daud ya. Saya lihat kenapa Saul ditinggalkan Tuhan, sedangkan Daud itu tambah lama tambah kok makin mekar gitu, kemana-mana dibuat berhasil oleh Tuhan. Ternyata Daud itu punya hati yang melekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Dia suka berdoa, suka present worship, memuji, menyembah Tuhan. Mantesan berkat Tuhan, peperangan apapun dikerjakan selalu menang karena Tuhan beserta Daud. Ya. Nah, yang terakhir sekarang yang kelima, kalau kita bergaul dengan Tuhan lewat doa, maka kita akan jadi seperti Dia. Iya, ngerti nggak? Pernah lihat nggak orang ya? Dulu kecil dibesarkan di Indonesia, cara ngomongnya itu nggak pernah maki-maki. Begitu kumpul orang bule di sini, besar di sini, kumpul orang kasar-kasar itu, sebentar keluar bahasa-bahasa ABCD-nya orang Aussie kan, ya kan, keluar maki-maki. Kenapa? Pergaulan tuh nular, ngerti nggak? Kalau kita bergaul dengan orang jahat, kita akan jadi jahat seperti dia. Kata Amsal 13 ayat 20, ditulis saja ayatnya, kita nggak baca. 13. Amsal 13 ayat 20. Mau dibaca kah? Baca ya. Ya dah, kalau gitu Ibu Mariana yang bacakan Amsal 13 ayat 20. Ini terakhir ya. Amsal 13 ayat 20. Silakan Bu. Belum dapat. 13 ayat 20. Terakhir ya, terakhir. Silakan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak,
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kalau kita bergaul dengan bijak, kita jadi bijak. Kalau kita berdoa bergaul dengan Tuhan, lama-lama kita akan jadi kayak Dia. Amin. Mau nggak jadi kayak Tuhan Yesus? Mau. Ya, jadi kalau ketemu suami atau istri yang belum kayak Tuhan Yesus, masih mirip-mirip Lucifer, bilang gini, ya doa ayo. Aja dimarahin, jangan dimarahin. Jangan, kamu itu loh ya, dulu nih pacaran ngomongnya penuh dengan puisi. Sekarang bahasanya beda. Nah, tambah jadi dia. Sekarang bilang gini, ayo go berdoa go gitu. Ayo manggil apa? Apa maksudnya tuh? Kalau di sini kan sweetheart ya. Terus manggil apa? Hani. Hani, wes Hani. Madu, Nanti jangan mau madu. kalah ya. Madu. Mulai sekarang panggil Bu Joni, panggil sama engkaunya itu Anu. Madu. Kan di bahasa Indonesia kan. Jadi tambah manis. Iya. Yang satu bilang manis gitu ya. Halo manis, yang satu halo madu gitu ya. Nah, lihat ini nih. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, karakter kita akan jadi seperti Dia. Jadi anjurkan pasangan kita itu makin dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, karakter Kristus akan menjadi bagian dia. Mau nggak ibu-ibu sabar? Mau. Mau. Bergaul dekat sama Tuhan. Kalau kita kurang sabaran, dekat sama Tuhan. Ya, saya tuh ngomong anak saya sama Mega juga. Papa belajar lebih sabar mana? Papa mau belajar lebih baik lagi kayak Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya kan namanya remaja, kadang-kadang kan nggak bisa dad kayak gini dad, nggak bisa. Iya, Saya bilang itu biasa papamu anak aja itu belajar begitu. lebih sabar. Jadi kamu juga harus belajar lebih sabar kayak Tuhan Yesus. Nangkep ya? Jadi kita nggak ngolok dia, tapi didik dia kayak dia, kayak Tuhan Yesus. Kita belajar kayak dia. Makin kita berdoa, makin kita kayak Tuhan Yesus. Amin. Setuju ya? Jadi mengapa suruh doa? Yang pertama apa? Supaya menang dalam peperangan rohani. Kalau perang supaya menang. Yang kedua supaya apa? Intim. Intim tuh gini, tak tambah dikit. Ini balik kedua tadi saya ada satu poin yang lepas nih. Intim itu gini. Banyak orang kalau berdoa itu salah kaprah. Doa itu hanya didefinisikan sebagai kesempatan untuk minta-minta kepada Tuhan. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan cuma itu. Kita itu kalau doa nanya gini, Tuhan mau apa dalam hidupku ini? Ya toh. Lo itu akan intim dong. Gimana bisa intim kalau cuma istilahnya cuma narik aja? Iya. Tahu narik? Cuma maunya narik aja, nggak mau memberi. Coba praktekkan di dalam keluarga deh nanti. Kalau sama istri cuma narik aja, suaminya nggak intim. Coba suaminya kayak gitu juga. Kalau narik aja sama istrinya, lu ada suami kayak gitu. Ada juga ada. Ini kisah beneran nih. Kira-kira terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Suaminya datang ke saya, dia bilang gini, kamu tahu pastor, dia bilang, istriku lihat deket-deket saya tuh ada maunya, dia bilang gitu. Istriku lihat deket-deket sama saya tidur di ranjang terus dia deket-deket saya gitu, ya toh, saya dilus-lus, ada maunya gitu. Maunya apa? $50. Jadi kalau dikasih $50, istrinya langsung sayang dan kisah saya katanya gitu. Jadi, nah ini kalau dipraktekkan dalam doa kita nggak boleh cuma narik aja. Jangan cuma Tuhan tolong saya, Tuhan tolong ngerti perasaannya, Tuhan tolong kesedihan saya. Sesekali bilang sama Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidupku, kasih tahu Tuhan, aku mau bikin senang hatimu. Nah itu akan intim. Setuju ya? Jadi yang pertama menang dalam peperangan rohani, yang kedua intim. Nah kalau sudah intim, yang ketiga muncul apa? Tahu rahasianya Tuhan. Tuhan kasih tahu kita, ya kan? Yang keempat apa? Butuh Datang apa? pertolongan Tuhan. Pertolonganku datang dari Tuhan. Yang keempat apa yang terakhir? Karakter kita jadi kayak Dia. Untung dah kalau kita berdoa. Nah makanya Tuhan itu doa pagi dan sore. Bahkan punya masalah pun dia doa, tidak punya masalah dia doa. Ya, saya harapkan kita lewat Komsel Rebuan ini hari ini kita diajar punya gaya hidup berdoa. Karena kalau kita mau jalan dengan Tuhan, kita mesti punya gaya hidup kayak Dia, gaya hidup doa. Coba lihat lebih banyak mana waktu kita untuk masak atau untuk doa, lebih banyak nonton TV atau nonton doanya. Harus seimbang Bapak Ibu, tidak boleh nontonnya sampai berjam-jam 5 jam, doanya cuma 5 menit. Ya, boleh nonton, tapi jangan sampai doa nontonnya sampai 3 jam, doanya sampai 1 menit. Ya, jangan. Kita rubah ya, mulai hari ini kita belajar
beri waktu yang proper dalam doa. berapa jam? Yang setuju bilang amin. Doanya 15 menit kalau pagi. Iya, at least kan doa ya. Udah gitu kalau nyetir juga ngobrol sama Tuhan bisa enggak? Bisa. Ya. Tuhan, gimana kabarnya? Gitu tanya gitu. Oke, ayo nyanyi doa ya. Nyanyi. Lagu itu bagus itu Ibu Juliana. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Tahu lagu itu ya? Iya. Yang lain gampang enggak nanti? Ya udah. Tahu ya? Udah. Ibu Juliana tahu lagu itu? Tahu tapi belum hafal banget. Ya udah diganti. Maha Tinggi. aku berserah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Yesusku. Firman-Mu berkata, kau besertaku, judulnya dengan sayap, agar kuat roh dan jiwaku. Tanganmu menantikan di setiap langkahku, percaya pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau kekuatan, kau perlindungan bagiku. Ya, kita berdoa. Mari kita beri sama-sama. Aku berserah, kau kekuatan dan perlindungan, Yesus Rajaku. Mari taruh tangan-tangan kita di dada, kita berdoa. Tuhan, taruhkan kegairahan baru dalam hidup kami, gairah untuk berdoa. Kami tahu seringkali kami malas berdoa, tapi hari ini kami minta gairah baru, gairah berdoa, gaya hidup yang baru, gaya hidup berdoa seperti gaya hidupmu sendiri. Karena kami tahu ketika kami berdoa, Tuhan menjadi gaya hidup kami, maka dalam setiap peperangan rohani Tuhan akan memberikan kami kekuatan khusus, Tuhan akan memberikan perlindungan khusus dan bahkan kemenangan yang besar di dalam setiap peperangan rohani ketika kami berdoa. Dan ajar kami berdoa supaya lewat doa kami bisa lebih intim dengan Engkau, lebih mengerti kehendak-Mu, mengerti hati-Mu, mengerti Tuhan apa yang menjadi selera-Mu. Tuhan, kami tahu ketika kami intim dengan Tuhan lewat doa, maka kami akan lebih mengenal rahasia-rahasia yang ada yang akan Kau akan kerjakan, lebih mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami ini. Tuhan, ajar kami Bapa untuk rajin berdoa, karena kami tahu dengan intim Kau akan terus menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami berdoa, karena kami tahu ketika kami berdoa, pertolongan datang dari tempat maha tinggi. Lihat setiap kami pergumulan apapun, baik yang ikut online, Tuhan menolong supaya kuasa doa dinyatakan dalam hidup kami. Ajar kami juga Tuhan, supaya kami rajin berdoa, karena kami rajin berdoa, karakter kami akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Berkati umat-Mu ini, jadikan kami pelaku firman-Mu, berkati semua yang melayani hari ini, baik lewat pujian penyembahan firman maupun juga embak makanan, semua diberkati Tuhan. Sebentar kami juga akan pulang, biar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semua. Thank you.